Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama atau dikenal sebagai Deputi 6, dipimpin Profesor Dr. R. Agus Sartono MBE, adalah salah satu unit kerja Kemenko PMK yang bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 1 sekretaris deputi dan 4 asisten deputi, yaitu asisten deputi pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, asisten deputi pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, asisten deputi pendidikan keagamaan, dan asisten deputi moderasi beragama. Mitra kerja Deputi 6 adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, serta lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kedeputian Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi, sehingga zona integritas menjadi sangat penting dalam pencegahan korupsi di pemerintahan. Pembangunan zona integritas telah kami lakukan melalui penandatanganan fakta integritas, program pengendalian gratifikasi, dan peningkatan transparansi di Kedeputian 6. Salam reformasi birokrasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi 6 senantiasa mengedepankan nilai-nilai yang dianut Kemenko PMK sebagaimana disebutkan dalam Kepmenko PMK nomor 7 tahun 2019 tentang nilai-nilai Kemenko PMK, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Dalam konteks nilai integritas, Deputi 6 telah menyusun tim reformasi birokrasi yang di dalamnya mencakup zona integritas dalam keputusan Deputi nomor 2 tahun 2020 tentang tim reformasi birokrasi. Di setiap unit kerja eselon 2 diusulkan pembentukan kelompok kerja substansi unit kerja deputi sebagai tindak lanjut dari Permenko PMK nomor 4 tahun 2020. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di tengah pandemi juga terus dikedepankan, mulai dari surat digital, penomoran SPT secara online, rapat virtual, semakin mempermudah pelayanan dan juga KSP. Penataan sistem manajemen yang baik terbukti berhasil menurunkan kasus pelanggaran disiplin menjadi zero pelanggaran di tahun 2020. Yang tak kalah penting sebagai concern dalam penguatan pengawasan terkait nilai-nilai integritas, yakni seluruh pejabat eselon 1, 2, dan PPK telah menyampaikan LHKPN dan juga seluruh golongan 3 ke atas telah menyampaikan LHKASN. Komitmen pembangunan zona integritas semakin diperkuat dengan dikeluarkannya SE Deputi tentang gratifikasi dan SK Whistleblowing System tahun 2019. Selain itu dikeluarkan keputusan tentang Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Deputi 6. Pada lingkup internal kedeputian, nilai-nilai integritas terus dibangun, salah satunya melalui surat edaran deputi terkait pelaksanaan perjalanan dinas, di mana pegawai Kemenko PMK dilarang meminta fasilitasi kepada mitra kerja di daerah ketika sedang menjalankan tugas perjalanan dinas. Informasi-informasi kepada masyarakat juga telah disampaikan melalui website dan media sosial Kemenko PMK sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Deputi 6 juga melibatkan para stakeholder terkait di dalam melaksanakan KSP, sehingga rumusan-rumusan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi seluruh kepentingan publik. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa terima kasih kepada Kemenko PMK yang telah menyelenggarakan sosialisasi virtual reality dengan hostnya di Pili SMK Negeri 1 Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Secara konten kami sangat-sangat senang karena konten-kontennya sungguh-sungguh bermanfaat menurut kami untuk kepentingan pembelajaran dan peningkatan kompetensi daripada para siswa.
Halo, saya Ainur Hidayat, Ketua Yayasan Dharma Bakti Karya. Kami menyelenggarakan sekolah SMK Bakti Karya Parigi yang punya program kelas multikultural. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik dimulainya paradigma pendidikan multikultural di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.